Makanya jangan takut. La takut wala tahzan. Persediaan wanita di muka bumi ini 1:10. Oh, fighting. Iya. Mungkin karena di sini lokasinya laki-laki makanya kalian bingung. Tapi insya Allah di akhirat Allah menjamin. Jangan takut. Mereka bagaikan permata yang tidak pernah disentuh manusia dan jin. Subhanallah. Semua yang diharamkan di dunia dihalalkan di akhirat. Makanya sekarang ini dengan krisisnya moral, tauhid dan akidah, kita benahi lewat masjid. Kita sharing, ya, banyak-banyak sharing, banyak-banyak komunikasi satu dengan yang lain. Insya Allah Allah akan menguatkan. Kamin fiatin qalilatin ghalabat ala fiatin katsiratin bi'nillah. Kaum yang sedikit bisa mengalahkan kaum yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bersatu. Tapi kaum yang besar itu bisa kalah dengan kaum yang kecil karena tidak bersatu. Sekarang Indonesia keadaannya pecah belah. Siapa yang menyatukan? Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Tauhid dan Al-Qur'an. Kembali kepada Al-Qur'an. Jika tidak kembali kepada Al-Qur'an, selalu berpondasikan kepada saya yang paling unggul, insya Allah ya hancur muka bumi ini. Oleh karena itu harus kita perbaiki, apalagi ya Ustaz Zainal yang sudah lama di sini, subhanallah perjuangan untuk memberikan contoh buat kita ini harus kita tiru. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Jadi walaupun kita di sini sebagai pahlawan divisa, kita ingin bekerja, tapi insya Allah, ya, insya Allah kalau kita niatnya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala, barokah dunia dan akhirat, dicukupkan segalanya. Dicukupkan. Mungkin yang buka usahanya kurang lancar, Allah akan meningkatkan, akan melancarkan, akan melipat gandakan. Ya, jadi jangan takut kepada yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena waktu yang diberikan sangat singkat, jadi sebenarnya saya ini mau saya sampaikan banyak sekali. Mungkin ya, kenapa Indonesia ini tidak pernah maju dan kenapa Indonesia ini belum Iya, belum maju. Berarti kalau belum maju, ada keinginan dari kita semuanya ingin maju. Nah itu yang perlu jawaban seperti itu harus ditekankan. Harus optimis. Kenapa kok saya bilang tadi itu? Untuk memancing ternyata ada gak hirot dan himmah kemauan. Kenapa? Karena halakamru'un man lam ya'rif qadra. Hancurlah bagi orang yang tidak tahu diri. Jati diri adalah dia yang mau memperbaiki diri, tahu diri dan selalu ingat diri. Siapa tahu dengan kita semuanya, dengan antum semuanya di sini, subhanallah tadi itu dengan bacaan Al-Qur'annya Kang Khairul Anam, subhanallah. Terenyuh hati. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi ketika dibacakan ayat-ayatnya subhanallah, hati rasanya bukan cuma adem aja. Makanya kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah SWT biar kita sadar, sering ke masjid. Tempatnya memang di sini, jamunya jiwa kita di sini. Tempat refreshing kita di sini. Numpang ngecas berarti berat. Jadi kita belajar sama-sama. Saya bacakan aja ya terjemahannya enggak, biar untuk menyingkat waktu. Ini untuk meningkatkan kualitas kita. Mudah-mudahan kita selalu ingat, jangan seperti halnya kita ini al-khimar. Ya, orang yang membaca tapi tidak tahu artinya.
Himar itu membawa buku tapi nggak ngerti artinya apa. Kayak burung beo. Nanti ngomong assalamualaikum, assalamualaikum, artinya nggak tahu artinya apa. Yang penting assalamualaikum. Diajari apapun dia bisa, tapi nggak tahu artinya. Sama dengan kita belajar sama-sama, biar selalu mengingat. Kenapa sih Indonesia ini keadaannya seperti ini? Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran. Ya, dalam surat Al-Baqarah yang pertama kali, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Berarti petunjuk untuk kita semuanya, biar kita ini bertakwa dan kita ini selalu meningkatkan diri kepada Allah SWT. Kita harus membaca Al-Quran dengan artinya kan ada tombo ati iku ono limo nih. Salah satunya membaca Al-Quran dengan artinya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dari pertama aja kita disuruh untuk menginfakkan harta kita dan untuk melaksanakan sholat. Di mana tempat sholat yang paling mustajab? Yaitu pertama kali di masjid berjamaah. Karena sholat sendirian itu kurang afdol. Tapi yang nggak afdol lagi kalau tidak melaksanakan sholat. Ini dari surat pertama kali seperti itu. Selanjutnya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Sekarang pertanyaannya, kita ini yakin nggak ada akhirat? Kalau kita yakin, harus kita keluarkan kemampuan kita seperti tadi itu. Indonesia nggak pernah maju-maju, belum. Nah, itu yang perlu. Kalau Bung Karno dulu, berikan saya 10 pemuda akan saya guncangkan dunia. Siapa tahu dengan Subhanul Waton, pemuda-pemuda ini insya Allah yang akan membantu Indonesia dengan sekuat tenaganya. Insya Allah. Bukan hanya Indonesia, tapi pertama adalah agama. Karena kita ini regenerasi. Waspadalah. Kita ini sedang dijajah dan akan dijajah. Dijajah lewat apa? Kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani mau menjajah lewat peperangan, mereka takut. Karena umat Islam ketika mati sahid. Mau bunuh diri pun berani. Makanya mereka takut. Mereka perangi dengan apa? Dengan akidah dan tauhid. Lewat fashion, pakaian dan makanan. Kita nggak sadar karena kemasannya sangat rapi dan menarik, menggerogoti dikit demi sedikit. Ibaratnya batu yang keras, ya, bisa lubang karena dijatuhi tetesan air. Sedikit demi sedikit, lama-lama lubangnya. Itulah mereka menjajah kita lewat akidah dan tauhid. Tapi kita nggak sadar. Dan kita sekarang di sini diuji. Kita jauh dari keluarga, ya, kita jauh dari masjid. Bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah SWT? Pertama kali kita ke masjid, dan juga kita harus mengaplikasikan dalam segala kehidupan. Jadi subhanallah. Pertama kali Allah menerangkan kita harus sholat dan zakat, sedekah. Mereka yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Subhanallah. Jadi ini memang saya gali kita ini biar meningkat iman kita sama-sama. Nanti kalau kebanyakan dari saya sendiri, ini langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita ini bisa membangun masjid ini dengan segera.
dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mualaf-mualaf di Korea Selatan semakin banyak dengan suri teladan dari kita semuanya ini. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan keluarga kita dijauhkan dari halangan, dari penyakit dan sebagainya. Kita juga seperti itu, mudah-mudahan dijauhkan dari segala penyakit dan juga semua rintangan. Amin. Amin. Ya. Selanjutnya, sesungguhnya orang-orang kafir sama bagi mereka engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Jadi orang-orang yang kafir itu diberi peringatan atau tidak sama aja. Siapa orang kafir itu? Yaitu orang yang kufur nih. Jadi orang kafir itu bukan berarti yang kafir tidak percaya dengan agama Islam. Orang yang KTP-nya Islam tapi di perilakunya tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak menjalankan agama Islam. Allah mengatakan seperti tadi itu. Bukan saya loh ya. Ini cuma membacakan aja. Berarti siapa? Makanya jangan mengolok-olok kaum satu dengan yang lainnya. Belum tentu yang kamu olok-olok itu lebih baik daripada kamu yang mengolok-olok. Belum tentu. Siapa tahu kita sendiri yang kafir. Tapi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu golongan sebelum golongan itu merubah ini sendiri. Makanya kenapa banyak umat non-Islam masuk Islam? Karena mendapatkan hidayah. Banyak umat Islam yang masuk selain Islam. Salah satunya karena tidak mendapatkan hidayah. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Dikunci, sudah ditutup hatinya. Makanya kalau orang dibilangkan berikanlah zakat atau kan berikanlah sedekah kepada masjid dan orang-orang yang membutuhkan, kok tidak bergetar hatinya? Itu perlu ditanyakan. Nggak usah dijawab. Kita yang tahu. Kita yang tahu siapa kita dan kita pernah melakukan atau tidak. Allah yang tahu. Allah mengetahui yang gaib dan yang tidak. Makanya inna sholati wa nusuki wa mamaya kan sudah jelas. Hidup dan mati saya hanya untuk Allah SWT. Benar nggak itu? Itu yang bisa merasakan kita sendiri. Makanya ketika antum ngomong saya Ustadz, aduh ya Allah, kayak ketiban berat. Yang saya lakukan ini sudah sesuai atau belum? Karena saya cuma bisa berusaha dan untuk belajar yang terbaik. Karena saya juga manusia biasa, banyak kurangan. Makanya nanti kita gali lagi. Kenapa Nabi Adam sampai terjun ke bumi? Salah satunya perpisahan itu apa? Karena ujian. Kita gali. Mudah-mudahan kita semuanya ini dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala bisa menyatukan umat Islam di Gimbo khususnya dan di Korea Selatan ini untuk membangun masjid-masjid dan mendapatkan agama Allah di muka bumi ini. Insya Allah, amin. Amin. Dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Bayangkan. Saya beriman. Tapi Allah mengatakan kamu bukan orang yang beriman. Kamu bukan orang yang beriman. Dia tahu Al-Quran, dia tahu hadis. Bukan saya yang ngomong ya. Saya cuma bacakan. Siap. Subhanallah. Makanya kita ikut yang mana ini? Makanya jangan sampai kita ini teman kita yang belum mengerjakan kebaikan, kita doakan mudah-mudahan mereka jadi orang yang baik. Amin. Kita mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin. Mereka yang belum ke masjid, mudah-mudahan mau ke masjid. Amin. Kita satukan umat muslim di Korea Selatan ini. Jangan sampai kita menyakiti dengan perkataan walaupun sekecil aja. Itu sangat berbahaya.
Karena tujuan kita ini berdakwah harus dengan perkataan yang baik. Nah, sekarang ini keadaan kita di Indonesia seperti itu. Mereka mengatakan saya yang paling beriman, saya yang paling benar. Itu menurut mereka. Tapi Allah yang lebih tahu niat mereka. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Siapa tahu niatnya untuk apa? Ya, siapa tahu saya niatnya untuk riya? Laknatullah. Iya kan? Siapa yang tahu coba dari antum? Enggak tahu kan? Tempatnya mana? Neraka jahanam. Karena Allah sudah berfirman, kamu beriman, mengaku beriman, tapi kamu belum beriman di mata saya. Allah lebih mengetahui yang gaib. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Mereka sudah menipu Allah dan menipu diri sendiri, tapi dia tidak menyadari, nggak sadar, nggak tahu diri. Halakam ru'ul man lam ya'rif qadroh. Hancurlah bagi orang yang tidak tahu diri. Kita ini termasuk orang yang tahu diri atau enggak? Pertanyaannya. Kita mau milih yang mana? Mau milih surga atau neraka? Kalau milih surga silahkan berjalan pada tempatnya. Kalau mau milih neraka silahkan pada jalannya. Ada. Allah nggak memaksa karena Allah sudah menciptakan surga dan neraka. Kalau Allah menghendaki Indonesia itu bersatu lah, gampang, kun fayakun, bersatu. Tapi diuji keimanan mereka, tauhid mereka bagaimana? Diuji, bukan mereka, kita semuanya. Kita sendiri juga seperti itu, diuji. Di sini kita disediain wanita yang luar biasa, mau yang semohe, ada semuanya. Mau nyoju ada, tergantung dia, tergantung niat kita mau apa enggak. Mau Jangan dijawab toh. Aduh. Yang mau kita doakan. Mudah-mudahan selanjutnya tidak mau. Dan di akhirat nanti diberikan suatu yang sangat dahsyat luar biasa, yang mana diminum setiap hari tidak pernah menabukkan. Dan wanita-wanita yang tidak pernah membosankan. Subhanallah. Yang mana ditutupi pakaian berapa tembok pun akan tertembus pandang. Kalau mungkin kalau di dunia ini satu helai pakaian aja nggak ketembus. Tapi jangan bayangkan di situ. tebus gimana sekarang? Aduh, Ya itulah Allah menjanjikan. Subhanallah. Makanya kita belajar sama-sama. Kita tingkatkan bahwasanya kita ini harus menempatkan diri kita di masjid. Kita saling mengingatkan. Ya, kita saling mengingatkan. Dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Boleh diomongi, oh iya dong rusak dunia, aku loh sih memperbaiki dunia. Ibaratnya setan yang ketika itu sujudlah kepada Nabi Adam. Kok gak aku sujud Nabi Adam? Oh dia ciptaan ini sangka tanah, aku ciptaan kok api. Penyembah. Setan berani membantah. Ternyata manusia pun juga membantah, tapi tidak disadari seperti yang dibilangkan, difirmankan dalam ayat sebelumnya. Jangan merusak muka bumi ini. Saya ini untuk memperbaiki, padahal dirusak. Makanya dari pertama tadi itu, banyak orang punya mata tapi tidak bisa melihat. Banyak orang punya hati tapi tidak bisa merasakan. Banyak orang punya telinga tapi tidak mendengar. Banyak orang yang nggak punya mata tapi bisa melihat. Banyak orang yang nggak punya kuping tapi bisa mendengarkan. Makanya Allah menurunkan orang nggak punya kelopak mata, nggak punya kuping. Untuk apa? Untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Salah dunia ini. Bukan berarti kita harus baca Al-Quran itu aja, enggak. Bacalah kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang di bawah kita yang membutuhkan bantuan dan kita mampu, kita bantu mereka. Salah satunya seperti itu. Insya Allah kalau kita
In tansurullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan meninggikan derajat kamu dan akan meneguhkan. Subhanallah. Amin. Amin Allah. Subhanallah. Ya Allah. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman. Jadi bagi orang-orang kita ini, orang yang beriman, wah penggani sholat, bukannya miskin-miskin aja kok. Banyak nggak yang bilang seperti itu? Banyak. Oh ngaji ya ora oleh pangkat, ya ora oleh duit ngaji ya. Banyak nggak? Itulah seton-setonnya yang perlu diperangi. Itu yang perlu diperangi. Dengan apa? Dengan kita meningkatkan iman kepada Allah. Kadang-kadang, wih yo, aku belajar kayak di sini, orang pinter-pinter, ya suge-suge, terus anak sholat kayak ngono. Itulah caranya setan menggoyahkan iman kita. Mengko kadang luwih nek Korea. Duitmu akeh, wis men kono wedokan akeh ora ono keluargamu wis to. Kono. Oh iya yo. Kacau Pak Eko. Pak Eko ora teko. Pak Eko ora teko. Pak Eko nyenengan apa? Jadi semuanya itu terletak pada diri kita sendiri. Niat awal kita untuk apa? Niat kita di sini itu untuk apa? Hanya untuk mencari dunia, ya dapatnya cuma dunia, nggak dapat ridha Allah dan akhirat. Tapi kalau kita niatkan untuk berdakwah itu dengan amal perbuatan kita seperti yang disampaikan Imam Abdullah itu, dengan contoh, dengan disiplin waktu, dan juga dengan contoh yang baik, itu sudah termasuk dakwah bagi mereka. Bukan berarti kita ayo sholat yang gini, sholat di jelas nih Al-Quran ini. Kadar kita ini beda-beda. Ada yang bisa, ada yang belum. Sama menerjemahkan bahasanya Imam Abdullah kan, Ustadz Enal ini yang sudah bisa menerjemahkan. Kita ini itu PR buat kita. Bahwasanya kita harus bisa mengikuti jejak beliau. Enal. Ya, sepurane Ustaz ya. Jadi seperti itu. Insya Allah kita gali sama-sama. Kita saling melengkapi satu sama lain. Karena kita banyak kekurangan. Saya sendiri khususnya banyak sekali kekurangan. Di sini yang lebih sempurna bacaan Al-Qur'annya subhanallah. Luar biasa. Jadi kalau bisa diajarkan kepada teman-temannya, ya, biar nanti ketika mereka sudah nggak ada menerus. Insya Allah masih banyak. Dan yang punya ilmu teknologi juga ajarkan di sini. Biar kita di sini antara dunia dan akhirat berimbang. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan atau para pemimpin setan, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanyalah berolok. Makanya kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dan selanjutnya, ini masih banyak tapi ya kita singkat-singkat aja. Ini langsung inti. Intinya inti. Pokoknya bukan intip loh ya. Pandur. Sepertinya tadi masih banyak sekali, khususnya ya ini yang saya ambil intinya aja karena waktunya singkat sekali. Sebenarnya kalau disampaikan panjang sekali.
kita menggali tapi ya karena sikon dan kondisi, jadi kita putus. Mudah-mudahan ini nanti ini salah satunya bisa membuka hati kita. Ya. Salah satunya kenapa Nabi Adam itu diturunkan ke dunia. Yang artinya ini surat Al-A'raf ayat 6. Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul. Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangannya, timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berarti semakin kita banyak sedekah, amal baik, menasihati teman satu sama lainnya, memberikan solusi, itu juga sedekah, ya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'u ada. Sedekah itu ya dengan perkataan yang baik, bukan berarti dengan harta. Banyak untuk melakukan dengan perbuatan, dengan waktu, itu juga sedekah. Tapi kalau bisa semuanya, harta juga, perkataan juga, dan juga waktu juga, dan tenaga. Jadi insya Allah pahalanya lebih. Ya, yang sebelumnya ini surat Al-An'am. Ya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untukmu, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama berserah diri ataupun muslim. Berarti di sini di Al-Quran sudah jelas, inna sholati wa nusuki, itu dalam Al-Quran sudah ada. Ya, dalam Allah yang berfirman. Makanya sholat kita, ibadah kita ini untuk apa? Hanya untuk dunia, untuk rumah, untuk istri, anak istri, atau siapa, seperti yang dibilangkan B.J. Habibie tadi itu. Ketika sudah tua baru merasakan apa? Dahsyatnya nikmat iman dan Islam, yang mana harta kekayaan dan ilmu teknologi tidak sudah berguna lagi, kecuali amal kebaikan. Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah, padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seorang dirinya sendiri yang bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhan mulah kamu kembali, dan akan diberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perbuat atau perselisihkan. Subhanallah. Dari sini makanya sebelum kita perpisahan, sebelum dicabut nyawa kita, harus kita persiapkan. Ya, kita persiapkan. Mungkin perpisahannya Ustadz Enal di sini sudah luar biasa yang menanamkan kebaikannya. Ya, untuk masjid itu perlu kita contoh. Dan kita yang masih muda-muda, tingkatkan untuk selalu menuntut ilmu dimanapun kita berada. Menuntut ilmu tidak harus di masjid, tapi di pabrik juga bisa. Kadang-kadang ya seperti yang kita rasakan, dipisui sajam itu sakitnya di sini loh sakitnya. Sabar. Tapi itu ujian buat kita. Mudah-mudahan dengan kesabaran kita dan ketulusan kita untuk bekerja, mereka juga bisa masuk Islam. Itu salah satunya. Tapi kalau kita ini nggak ada yang mengingatkan satu sama lain, goyah iman kita. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.
Nah, ini dijelaskan, barang siapa yang timbangannya ringan, amal perbuatannya sangat ringan, sesungguhnya mereka itu merugi. Kita ini termasuk orang yang salah, kecuali orang-orang yang beriman. Makanya la in sakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adzabila. Dengan apa kita bersyukur? Yaitu dengan amal perbuatan. Makanya ungdur maqala wala tangdur man maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Makanya ikutilah kebenaran, jangan mengikuti orang yang benar. Ikutilah Islam, jangan mengikuti orang Islam. Karena belum tentu Islamnya itu beneran, KTP-nya aja. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah kan? Tadi saya beriman, tapi Allah mengatakan kamu belum beriman. Sudah berolok-olokan. Makanya kita harus tahu diri. Ya, tahu diri. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Ini salah satunya. Ya, kita ini beriman kepada Allah atau tidak? Atau kita mengikuti iblis? Makanya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil yuwaswisu fi sudurin nas, mengganggu hati kita. Qalbun qalibu, berbalik-balik, hati itu berbalik-balik. Al-imanu yasdad wa yanqus, naik dan turun, kadang naik kadang turun. Ya kadang beriman, kadang enggak. Ya seperti itu. Makanya kadang-kadang mu'alaf itu imannya luar biasa. Kenapa? Karena mereka sudah tahu hakikatnya. Karena mereka mencari agama dari diri sendiri, bukan dari keturunan. Sama dengan orang Korea zaman dahulu itu, mereka gigih luar biasa. Tapi kalau zaman sekarang ini dikit-dikit bunuh diri. Disuruh lembur tidak mau. Beda dengan orang Indonesia, enggak ini lemburan, jaluk lembur. Kalau orang kiri jar kon lemburi. Prasito. Itulah perbedaannya. Beda dengan orang dahulu. Sama dengan kita ini. Zaman-zaman dahulu ketika zaman Bung Karno luar biasa dahsyat. Presiden Bung Karno bisa merangkul dari bawah sampai ke atas, semuanya dirangkul tanpa dibeda-bedakan. Sama kayak sejarahnya Titan. Itu tim permainan baseball ya, antara orang Amerika kulit putih dengan kulit hitam. Bagaimana caranya bisa menyatukan kulit hitam dengan kulit putih itu? Sulitnya luar biasa. Bertengkar terus, nggak pernah bersatu. Setiap main gagal terus. Tapi setelah mereka bisa bersatu dengan usahanya mereka sangat dahsyat, akhirnya bisa menjadi pemenang. Sama dengan kita ini, kalau kita bersatu satu sama lain, tidak saling menjelekkan ataupun menjatuhkan satu sama lain, insya Allah akan lebih kuat. Kita awali dari masjid. Insya Allah, amin. Amin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam? Ketika aku menyuruhmu, iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Membantah iblis. Kalau kita membantah agama, membantah Al-Quran, apa bedanya dengan iblis? Apa bedanya dengan yang dikatakan oleh Allah SWT? Saya beriman, tapi kamu tidak beriman. Apa bedanya dengan setan? Karena setan itu terbuat dari manusia dan jin. Itu yang perlu kita garis bawahi. Kita ini termasuk setan atau bukan? Silahkan dijawab sendiri-sendiri. Subhanallah. Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya.
keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Nah, setan-setan ini termasuk orang yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Iblis dikasih tangguhan waktu, jadi enek tawar menawar yang gitu. Setan sih wani menawar. Nabi itu sami nawa toh, nah itu mah dilaksanakan. Tapi iblis tawar menawar. Makanya kalau kita nih menawar akhirat, ya bahasa kiasnya seperti tadi itu. Kita yakin nggak dengan akhirat, dengan Allah SWT, dengan janjinya? Kalau kita mesti menawar-nawar, pertanyaannya ya seperti itu. Saya beriman, saya memperbaiki muka bumi ini. Tapi Allah mengatakan kamu itu perusak. Tapi kita nggak sadar dan kita tidak tahu diri. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Loh, setan sudah berjanji akan mengganggu manusia untuk perjuangan manusia untuk mendekat diri kepada Allah. Yaitu kemana? Ke masjid, sodako, infak, zakat. Wih, gak usah zakat, gak usah sodako. Wih, kerja mikir sipal-sipale ngono, ora eling ngono kuwi. Kadang-kadang ada yang tergetar seperti itu. Nah kita kan nggak tahu kan niatnya manusia. Buat apa? Setan membisikkan, dia poya-poyae, geno ribang. Kita mau pilih yang mana? Makanya fadzakir fa inna dzikratan fa'al mu'min. Ingatkanlah, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi umat mukmin. Kita harus saling mengingatkan. Fadzakir, ojo jatuh-jatuhnya, ojo ngolok-ngolok, ojo aish. Makanya dunia saat ini Indonesia sekarang ini salah satunya apa? Karena tidak mau apa? Tidak mau mengalah, selalu menganggap dirinya paling the best of the best namanya. Kalau ngomong Pak Dul, the best of the best. Padahal kita ini orang yang berusaha untuk yang terbaik. I not clever but I strong to desire. I have strong desire to study. Jadi even the best can be improved. Setiap sesuatu yang baik itu bisa ditingkatkan. Makanya banyak sekali orang yang tadinya tidak mengerti jadi mengerti karena dia ingin belajar. Sama dengan orang-orang yang mu'alaf yang tadi nggak tahu apa-apa. Kayak saudara kita Yusuf, baru berapa bulan sudah bisa mulai baca Al-Quran. Saya dulu itu untuk belajar baca Al-Quran butuh proses 1 tahun pun itu belum bisa. Tapi alhamdulillah, karena ingin belajar, alhamdulillah Allah berikan dan saya bisa. Itu salah satunya. Proses. Dari keluarga, ya tidak tahu agama. Saya jujur, sampai sekarang pun masalah agama belum mengerti. Tapi ada niat orang tua saya untuk masukkan saya ke pondok, saya bersyukur sekali. Karena orang tua saya menginginkan anaknya jadi orang lebih baik lagi daripada orang tua saya. Jadi makanya nggak menuntut kemungkinan orang yang tadinya nggak tahu apa-apa, kamu kamu goblok, kamu gini, kamu penggiring mabuk, kamu gini, belum tentu dia selamanya seperti itu. Suatu waktu kalau dia mau berubah, Allah meridhoinya dan Allah memberikan petunjuknya, kun fayakun, jadilah jadi. Makanya banyak orang yang tadinya mantan pemerkosa, mantan begal, mantan pemabuk, masuk Islam dengan kafah. Dan yang tadinya terlalu banyak ilmunya, akhirnya dia sombong menyombongkan dirinya. Dia ditempatkan di sisi yang paling rendah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini setan selalu akan mengganggu kita, Kemudian Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka
jahanam dengan kamu semuanya. Berarti siapa yang mengikuti jalannya setan, maka Allah akan menempatkan di neraka. Makanya gak usah dipaksa-paksa. Kita ini bisanya hanya mengingatkan, mengajak. Wis, kudu ini. Ya lek kowe Tuhan, Allah aja nggak memaksakan seperti itu. Allah cuma mengingatkan, kalau kamu mau berjalan di jalanku, silakan laksanakan. Dan kalau Allah berkehendak, nggak pusing-pusing ngutus malaikat dan lain sebagainya, ngutus kita di sini sebagai pahlawan desa untuk mendakwakan agama Allah di negeri ginseng ini. Tapi Allah melewatkan kita ini, alhamdulillah. Orang-orang Korea mulai mengenal agama Islam. Itu salah satunya. Makanya Allah menciptakan berpasang-pasangan dan bersuku-suku, berbangsa. Contohnya di sini dari Indonesia, ada yang Jawa Timur, dari Jawa Tengah, bermacam-macam. Ada dari Bangladesh dan sebagainya. Itu salah satunya untuk mengenal satu sama lain. Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Jadi Allah cuma mengingatkan, Adam, ojo mbok dekati kuwi. Orang yang ini, Adam tak nanti, pokoknya enggak olah kowe. Enggak. Allah enggak memberikan paksaan, cuma mengingatkan. Oh ya tak pateni kok, tak om kok. Enggak. Allah enggak seperti itu, cuma diingatkan. Jangan mendekat. Jangan kamu makan buah kuldi. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Ini surat Al-A'raf ya, kalau ingin baca surat Al-A'raf. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon. Ya, Tuhan hanya melarang kamu untuk mendekati pohon. Agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Oh, pintar setan yang ngomongnya, aku lo penasihatmu, madam. Dia mengatakan seperti itu, saya penasihatmu. Allah membilangkan jangan kamu mendekati aja, nggak macam-macam. Allah cuma, aku lo penasihatmu, rungokno. Kalau sekarang kan enggak. Kamu harus seperti ini, orang gelem dibom, orang gelem diteror dan lain sebagainya. Satu sama lain saling mengguncangkan, saling bentrok satu sama lain, akhirnya nggak bersatu. Padahal di sini sudah ada penjelasannya. Ada contoh dari sebelumnya, makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu sudah jelas. Banyak-banyak membaca kehidupan dunia ini. Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Karena Nabi Adam tidak mampu untuk mengikuti omongannya iblis tadi, karena dia bilang, saya ini penasihatmu. Oh iya, lek ngono gak apa-apa tak cicipi yo. Tak cicipani bakul di enak paling kuwi. Padha ning kene, kalau cicipan wong itu wah, suwe mok kae. Sedang tok gak apa-apa. Wong kobar kuwi primane gak apa-apa, bar kuwi wis mendemne gak apa-apa. Ndule titik ora apa-apa iku titik. Titik-titik suwi-suwi akeh. Tuman kerasan. Akhirnya bagaimana? Yaitu akhirnya Allah membuka aurat mereka. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyuruh mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Ternyata setan itu ada di sekeliling kita. Entah teman kita, entah keluarga kita, istri kita, orang tua kita. Semuanya itu kalau kita nggak hati-hati akan bisa menjadi setan bagi kita.
Karena dia mengaku sebagai penasih, dia mengaku sebagai yang orang yang memperbaiki muka bumi, padahal mereka yang merusak. Makanya kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu setiap hari. Kalau nggak kita ingat-ingat, setan itu di sekeliling kita. Kadang-kadang kita sendiri waktu karena kita ini tidak punya kesibukan, akhirnya kita lalai. Akhirnya kita tergelincir dalam keburukan. Itulah perpisahannya Nabi Adam dan istrinya dari surga ke muka bumi. Kita nanti perpisahnya bagaimana? Antara dunia kepada akhirat nanti perpisahnya bagaimana? Sudah kita siapkan atau belum? Itu pertanyaannya. Mungkin kita sekarang sedih meninggalkan keluarga kita, tapi kalau niatnya lillahi ta'ala, in tansurullah yang surukum yasabit aqdamakum, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan bersedih, sesungguhnya aku bersama kalian. Wa idza salaka ibadi anni wa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mintalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Wadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Subhanallah. Setiap dari Al-Quran itu nanti dikali diulang lagi. Isinya seperti itu. Kita disuruh banyak sholat, zakat, sedekah. Makanya dengan kita mengaji bersama-sama, mudah-mudahan Allah mengkukuhkan hati kita, memberikan umur panjang, rezeki yang luas, sehingga kita bisa membangun masjid yang bermanin di Korea Selatan ini. Bukan hanya di Kimpo aja. Kita doakan saudara-saudara kita yang di kota-kota lain biar bisa membangun masjid dengan luar biasa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau Allah mengendaki akan memberikan rezeki min haitsu la tahtasib, akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Dan kita yang masih diberi kesempatan umur panjang, yang mana saudara kita di New Zealand, mereka melaksanakan sholat Jumat dibunuh dengan kejamnya, dengan live, berani-beraninya mereka menghina ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Allah menggetarkan umat manusia untuk memilih agamanya. Dan khususnya di Korea Selatan ini, sehingga bangsa Korea Selatan ini mau mengakui agama Islam di muka bumi mereka. Kalaupun tidak, yang penting Allah meridhoi niat kita semuanya. Amin. Amin. Karena pertama kali niat kita harus seperti itu. Kita dakwah bil amal. Dan selanjutnya Allah berfirman, di sana kamu hidup dan kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Maka akan dibangkitkan lagi setelah mati. Wahai anak cucu Adam. Nah, ini nasihat buat kita ini. Anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Ternyata pakaian itu bukan cuma baju aja, tapi pakaian takwa, at-taqwa, yaitu beriman, bertakwa kepada Allah. Pakaian yang sesungguhnya. Makanya Nabi Adam ditelanjangi auratnya karena tidak bertakwa, dan kita disuruh. Makanya dinasihatkan, wahai anak cucu Adam, ya, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Berarti Allah berharap mudah-mudahan kita ingat kepada Allah. Kita ingat gak sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus banyak-banyak ingat mati. Karena perpisahan yang sesungguhnya adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana hanya dia, setan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat.
Keduanya, sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakan. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui? Itulah nasihat kepada kita dari cucu anak Adam, bahwasanya kita ini banyak membangkang dan banyak tidak percaya kepada Allah dan akhirat. Makanya ujiannya sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan kita, sebelumnya saya mohon maaf karena sudah makan waktu yang banyak. Ya sebenarnya masih banyak, tapi karena waktunya singkat dan ini sudah, mudah-mudahan bisa membuka hati kita. Ya, membuka hati kita biar kita ini di Korea Selatan ini tujuan kita kerja di sini bukan hanya untuk mendapatkan dunia. Mudah-mudahan yang belum punya jodoh nanti diberikan jodoh ketika bulan yang solehah sesuai yang diinginkan. Dan di akhirat Allah memberikan yang sangat luar biasa dari Allah SWT. Dan mungkin yang keluarganya masih diberikan sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Yang mungkin usahanya belum sukses, mudah-mudahan Allah mensukseskan usahanya. Dan mudah-mudahan teman-teman kita di Gimpo ataupun di Korea Selatan ini dibukakan hatinya sehingga mau mengulurkan tangannya untuk membantu agama Allah, untuk membangun masjid permanen di Korea Selatan. Dan juga mudah-mudahan saudara kita di New Zealand dan mereka diterima amal perbuatannya yang baik di sisi Allah SWT dan ditempatkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Ustadz Enal dan keluarganya diberikan kelancaran dan juga mereka diberi kemudahan, dipermudah segalanya. Mudah-mudahan bisa menjadi pemimpin di masyarakat nanti, bisa memberikan manfaat yang luar biasa setelah pulang dari sini. Yang mungkin sebelumnya memimpin di masjid sini, di masyarakat menjadi pemimpin dan lebih bermanfaat dengan ikhlas lillahi ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang mukhlisin, yang mukhlisin dan juga mukhlis, bukan hanya mukhlis aja tapi juga mukhlisin. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Syukron. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati antum, karena saya banyak kekurangan. Dan apabila ada kebaiknya itu semuanya dari Allah SWT, dan apabila ada kejelekannya dan ada kesalahannya itu karena dari saya sendiri. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita perdengarkan semua kajian dari Al-Ustadz Iswandoro. Semoga apa yang beliau sampaikan mampu menambah kadar keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan acara yang selanjutnya, kami haturkan selamat datang Sugeng Rawuh kepada Ketua Tanfidiyah PCINU Korea Selatan, yaitu Al Ustadz Ahmadi dan Syekh Abdul beserta rombongan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Berhubung Ketua Tanfidiyah PCINU Korea Selatan sudah hadir, acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari beliau Al Ustadz Ahmadi selaku Ketua PCINU Korea Selatan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Ganti kurung. Udah ya.